Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya ingin coba membahas saham MCOR ya, Bank China Construction ya. Kalau kita lihat dari chart MCOR ini memang kelihatan bandar sengaja menahan pergerakannya itu di sekitar awan Ichimoku ya. Jadi tidak jauh dari awan Ichimoku ya. Jadi dia menyeting atau men-set bahwa grafik atau chartnya ini dibuat tidak jauh dari awan Ichimoku ya. Ini mungkin tujuannya untuk meningkatkan rasa percaya diri trader ya. Karena kalau dia terlalu jauh dari awan Ichimoku biasanya trader ataupun retailer agak tidak tertarik ya. Karena kalau dia terlalu tinggi di atas berarti kan harganya sudah naik duluan gitu. Tapi kalau dia di bawah Ichimoku terlalu jauh berarti distribusi kan gitu ya kesimpulannya. Jadi memang bandar MCOR ini kelihatan tahu betul ya psikologi pasar sama bagaimana cara menarik retailer ataupun trader ya. Oke, sekarang kita lihat ya kalau ke bawah ya. Sebenarnya kalau lihat dari chart ini dia tidak terlalu pengaruh dengan COVID ya, karena turunannya nggak terlalu lekukannya nggak terlalu banyak ya. Ya ada sih ada pengaruhnya turun dia kepada saat COVID ini, tapi istilahnya nggak terlalu jauh dibanding yang lain. Kalau yang lain kan bisa yang tadinya 100 biasanya 20, yang tadinya 1000 bisa 60 ya kan. Ini kelihatannya nggak terlalu pengaruh ya. Saya juga belum cek ini kenapa bisa begitu ya. Tapi mungkin ini berkaitan juga dengan euforia pasar terhadap bank-bank ya, terutama bank-bank teknologi ya, sama bank syariah ya. Mungkin bisa juga ada imbas dari situ sentimen antar emiten ya. Kalau emiten lain misalkan bank naik dia akan naik, biasanya sih begitu ya. Sama tambang juga begitu, kalau tambang ini naik ya. Walaupun sebenarnya secara fundamental agak jauh berbeda ya. Tapi itulah pasar ya. Pasar itu selalu bergerak sesuai dengan sesuka hatinya ya. Bagaimana pun harus kita siasati ya. Oke, sekarang kita kembali ke MCOR ya. MCOR ini cat terakhir itu kan candle merah ke atas ya. Dan itu menembus awan Ichimoku ya. Kita tidak tahu apakah ini pertanda bahwa dia akan uptrend ke atas ya. Tapi kalau ngelihat dari ke belakang sejarahnya, sini juga pernah terjadi. Nah ini tembus ke atas tapi turun lagi ke bawah. Biasanya kalau bandar melakukan action 4 atau 5 bulan ke belakang, biasanya itu akan berulang ke depan ya. Sini juga terjadi ya. Sini juga terjadi. Jadi 3 kali dia melakukan spike ke atas, 3 kali pula dia turun ke bawah. Dan perkiraan saya ini juga sama ya. Mungkin dia akan coba naikkan ke atas 1-2 candle lagi untuk melakukan penjualan di harga atas ya. Karena kalau lihat dari data ini memang ketika sideways di sekitar sini dia sepertinya ngambil ya pelan-pelan ya, karena ditandai dengan akumulasi distribusinya agak flat ya, tapi nggak flat ini, ada kemiringan dikit tapi nggak terlalu miring gitu ya. Nah, kemudian dia naik nih akumulasi di sini nih di peak yang 1 dan 2, peak 1 dan 2 naik dia ya. Oke, sikap kita bagaimana ya? Kalau yang sudah seperti ini saya sih tidak sarankan masuk ya, karena dia udah naik kemarin aja naik 11,7%, kemudian sebelumnya mungkin sekitar 4-5%, berarti kalau udah totalnya udah 15% ke atas ya, riskan untuk naik
ya. Jadi kemarin-kemarin sebenarnya saya lihat data M-Core ini ada beberapa masuk dia di sekitar semingguan ya. Cuma memang datanya kecil ya, netnya kecil, jadi kemungkinan untuk geraknya 50-50 ya. Kalau netnya kecil saya juga untuk memasukkannya itu berpikir 2 kali ya, karena kalau netnya kecil artinya kemungkinan 50-50 ya. Saya selalu usahakan yang netnya itu artinya penjualan dan pembelian itu lebih banyak sedikit penjualannya gitu ya. Kalau agak selisihnya sedikit saya biasanya mengabaikan ya. Tapi walaupun begitu banyak juga memang saham-saham yang apalagi yang kecil-kecil ya, big cap-nya nggak terlalu besar, melakukan begitu ya, kecil-kecil terus naik dia ke atas ya. Itu juga kadang-kadang jadi perhatian kita juga ya. Cuma memang nggak semua saham yang akumulasi itu saya masukkan, saya seleksi dulu ya, kira-kira mana yang peluangnya melebihi 50% ya. Istilahnya kan bandar masuk kita masuk, bandar keluar mau keluar, kita dahului keluar, itu ya, istilahnya seperti itu yang akan kita lakukan. Kemudian bagi yang udah punya saham M-Core ini, Anda boleh, kalau sudah ada gain, Anda boleh pasang stop loss sambil lihat situasi. Tapi kalau melihat dari candle terakhir ini kan ada ekor panjang tuh di atas, berarti bandar melakukan penjualan nih di atas ini. Kalau udah TP, kalau udah ada gain, saya persilakan sih TP ya, yang seperti ini langsung diambil gainnya ya, jangan sampai turun lagi. Dan bagi yang belum punya, wait and see dulu sekitar ya seminggu 2 minggu ya yang ini, karena kalau lihat dari ke belakang yang ini nih ya, sama ini sekitar 2 minggu 3 mingguan baru dia pelet lagi, baru menjadi perhatian kita ya. Jadi ini juga sama, sekitar seminggu 2 minggu kita diamkan dulu ya. Tapi kalau bagi Anda yang sudah punya gain, boleh taking profit ya. Oke, kira-kira demikian penjelasan mengenai saham M-Core. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.